Nah, Deep Talk kali ini tuh nggak materi dari kami ya, materi dari kalian. Silahkan dari 1, 2, 3, 4 dari kalian angkat tangan untuk menyampaikan keresahan. Keresahan yang kalian rasakan itu nanti kami berdua akan ngasih point of view yang berbeda. Ya mungkin bisa untuk mengalihkan fokus biar bisa lebih banyak bersyukur dan ya lebih bisa move on dengan kehidupan yang lebih baik. Dan pada akhirnya konflik itu terjadi. Itu mungkin juga dialami sama teman-teman yang hadir di sini. Ternyata nggak relate sama cita-citanya. Coba Bang Adia. Gimana? Kan tadi Ana nih. Nah, coba dong cerita dong mengenai dulu zaman SMA atau nggak pernah SMA atau gimana? Saya nggak pernah SMA ya. Saya nggak lulus ya. Nggak, kalau saya beda lagi ceritanya. Oke, lanjut. Nggak mau dibahas. Sesuatu yang kalian kerjakan dulu, kalian usahakan dulu ternyata tidak sama dengan apa yang kalian passionate hari ini gitu ya, yang kalian nyambung hari ini sama kayak Raffi. Betul, kenapa jadi gue? Iya betul, tapi itu betul, kaget gue. Tapi betul, Bang Adia. Gimana Pi, cerita Pi? Jadi guys, iyalah ini posisinya dia bersama orang dalam. Sorry guys, ada banyak orang hari ini yang kerja gak pakai orang dalam dan di hire sama perusahaan. Pertanyaannya, dia pakai orang dalam atau lo gak mampu? Ngerti ya, point of view ngerti ya. Jadi jangan semerta-merta langsung menyalahkan orang lain dan buat lo nyaman, akhirnya lo gak ngerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan saya Nur Iksan. Saya jauh-jauh dari Sambas sengaja datang untuk Deep Talk ini, pengen mencurahkan apa yang keluhan saya rasakan di keseharian saya. Ini luar biasa banget antusias teman-teman yang datang pada malam ini, karena juga saya tadi sempat menepi sebelum datang. Acara malam ini lumayan seru, terus kita banyak mendapatkan pelajaran bagi mereka-mereka yang menceritakan pengalamannya. Agak plong gitu, apa yang saya keluhkan, apa yang saya pikirkan gitu, plong gitu. Setelah ikut dari Deep Talk dapat solusi gitu dari pemateri-pemateri yang luar biasa. Seru, tidak boring, Asyik. yang tentunya itu keren banget dan kita banyak mengambil motivasi dari cerita-cerita yang diberikan pengunjung yang ada di sini. Feel saya pas ikut kajian tadi kayak semangatnya langsung naik lagi gitu, karena ceritanya dari teman-teman juga itu sangat inspiratif. Karena apalagi kita semakin dewasa memang kayak semakin bingung gitu sama keputusan yang akan kita ambil. Saya tunggu Deep Talk selanjutnya bersama kawan-kawan semuanya. Sekian. Tes. Oke, Masya Allah, ramai yang hadir hari ini ya. Jadi sebelumnya saya ingin menyapa-nyapa teman-teman terlebih dahulu yang hadir di masjid ini dan juga teman-teman yang di Zoom. Jadi selain yang hadir di sini, kita juga ada yang bersamai via Zoom. Sebelum saya membuka acara pada malam hari ini, saya ingin berpantun. Bolehkah teman-teman saya berpantun? Jadi tiba-tiba itu berjalan dari sini ke sini, kayaknya harus ada pantun deh nih biar semangat sedikit gitu kan. Nanti kalau saya pantunnya satu bait, kawan-kawan bilang terima kasih. Mana nih? Oh, masak ayam pakai daun salam. Beli daun salam di warung Bu Nini. Izinkan saya mengucapkan salam sebelum memulai acara ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ada 1.200 orang yang hadir ya. Oke, boleh sekali lagi ya, yang agak semangat karena kita ini anak muda, jadi harus semangat jawab salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa barakatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang Allah berikan. Pada malam hari ini kita dapat hadir, baik itu teman-teman yang via Zoom atau mungkin teman-teman yang hadir langsung ke sini menyempatkan waktunya untuk mendapatkan ilmu. Jadi kita akan bersama Ibu Viva, seorang dosen dan juga seorang psikolog. Jadi teman-teman termasuk orang-orang yang beruntung dapat hadir di sini pada malam hari ini. Dan insya Allah mungkin teman-teman akan dapat konsultasi nanti bersama Ibu mengenai permasalahannya atau mungkin mengenai tema kita pada hari ini, yaitu 1 manusia 7 luka. Nah, jadi teman-teman sebelum jauh kita ke acara pada malam hari ini, jadi untuk teman-teman mungkin duduknya boleh dirapikan. Nah, yang kosong boleh maju. Kalau teman-teman tahu Irfan Ghaufur di TikTok, nanti kalau kosong diisi sama Irfan Ghaufur. Nah, boleh maju. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah merapikan tempat duduknya, dan juga untuk teman-teman abang kakak yang sedang nonton via Zoom, silakan cari posisi terbaiknya, cemilan terenaknya silakan disiapkan, atau mungkin mau nobar bersama keluarganya juga sangat boleh, karena pada malam hari ini kita akan mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat. Dan juga untuk teman-teman kita di akhir acara akan ada hadiah yang istimewa untuk teman-teman yang berani bercerita. Nanti kita akan sharing bersama Bu Viva. Akan ada hadiah dari Kak Chelsea, hadiah dari Cina. Nah, jadi siapkan memang pembahasan-pembahasan yang ngena gitu ya. Dan juga untuk teman-teman mungkin ada yang belum tahu, jadi kita di sini ada saluran WA Deep Talk. Jadi untuk nanti segala informasi mengenai Deep Talk akan di-share di sana. Jadi untuk teman-teman yang belum masuk silakan masuk, yang sudah terima kasih. Dan juga pesan terakhirnya untuk teman-teman yang punya HP pasti punya semuanya ya. Nah, silakan digunakan semaksimal mungkin buat Instastory terbaiknya dan tag akun Instagram pointofview.ofc dan juga ruangkehidupan.official. Nah, itu teman-teman. Jadi tetap stay yang di Zoom, karena di akhir nanti kita juga akan ada kabar gembira lainnya. Selain kita ada door prize, kita juga akan ada voucher. Jadi voucher apa sih Kak? Nanti di akhir kita akan jelaskan. Jadi yang di Zoom dan teman-teman di sini jangan kemana-mana, kita akan mendapatkan kabar gembira. Dan tentu saja sebelum kita mulai acara pada malam hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca ayat suci Al-Quran terlebih dahulu. Dan pada malam hari ini kita akan membacakan surah Al-Mulk yang akan dipimpin oleh Saudara Fitra Muhammad Akbar. Kepadanya disilahkan, dan teman-teman silahkan menyiapkan HP-nya atau mungkin Al-Qur'annya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai Deep Talk kita pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama membaca surah Al-Mulk dari ayat 1 sampai 30. Boleh dibuka untuk abang kakak semuanya Qur'annya atau aplikasi Qur'an. Dan izinkan saya untuk memimpin pembacaan kita pada malam hari ini. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا
ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا
الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجة يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, sadaqallahul azim. Terima kasih kepada saudara Fitrah Muhammad Akbar yang telah memimpin pembacaan Al-Quran pada malam hari ini. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin, amin, Allahumma amin. Jadi teman-teman, mungkin teman-teman mendengar suara gemuruh di luar sana. Sekarang hari sedang hujan. Beruntunglah teman-teman yang sudah sampai sekarang. Mungkin ada kawan-kawan yang sedang dalam perjalanan akan terkena hujan. Jadi dan juga Allah sedang menurunkan rahmatnya. Mungkin teman-teman mau berdoa semoga disembuhkan dari luka-lukanya. Boleh tuh berdoa dari sekarang, karena mungkin Allah akan lebih mengijabah karena sedang turunnya hujan gitu kan. Jadi teman-teman, bahasan kita pada malam hari ini mungkin teman-teman sudah tahu kita akan bahas tentang apa? Ya betul sekali, kakak dapat poin 100. Nah, dipotong. Jadi kita akan membahas tentang 1 manusia 7 luka. Jadi manusia mana sih yang tidak punya luka? Entah itu luka fisik, luka batin, luka emosional, pasti ada saja lukanya. Dan tentu saja pada malam hari ini kita akan mendengarkan pembahasan yang begitu luar biasa dari seorang dosen dan juga psikolog. Nah, langsung saja kepada Ibu Viva Dharma Putri, waktu dan tempat dipersilahkan. Jeng jeng jeng. Boleh kita sambut Ibu Viva dengan takbir. Sekali lagi takbir. Masya Allah. Nah, jadi teman-teman, ini Ibu Viva. Jadi Ibu Viva ini dosen di IAIN dan kebetulan saya juga mahasiswi IAIN, Ibu. Iya, tapi saya prodi manajemen dakwah. Cuman cukup tahu dengan Ibu karena ada teman di psikolog juga, ada Ayu Faiza. Nah, itu Bu, ada Syukril. Nah, juga ada kayaknya ada murid-murid Ibu juga di sini. Masya Allah. Pasti mungkin kayaknya materi di kampus itu kurang, jadi harus ke sini nih untuk dengarkan materi dari Ibu. Benar? Benar sekali dong. Jadi untuk teman-teman yang lain yang sudah datang atau mungkin yang sedang di Zoom, jadi karena sekarang ini kita sudah tidak ada lagi di YouTube ya teman-teman, atau mungkin ada tayangan ulang, tapi kayaknya tayangan ulang pun untuk kawan-kawan yang di Zoom yang kelewatan. Jadi ya yang mau mendapatkan materi luar biasa tentunya harus hadir di sini atau ikut di via Zoom. Nah, itu teman-teman. Jadi ya itu Ibu, mungkin Ibu ada mau perkenalan singkat dari Ibu juga boleh Ibu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur pada Allah dan salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Alhamdulillah bisa hadir di sini dan saya ucapkan terima kasih ini dari teman-teman Deep Talk untuk mengundang saya dalam kesempatan yang saya anggap ini sangat luar biasa, karena malam pun ternyata teman-teman di sini masih semangat untuk mencari ilmu. Dan saya juga senang di sini saya bersama dengan orang-orang yang saya kenal, dan mudah-mudahan yang belum kenal kita salam kenal. Perkenalkan, nama saya Viva Dharma Putri, SPSI MPSI Psikolog, agak panjang gelarnya. Saya seorang psikolog klinis, sekarang bekerja di IAIN dan juga psikolog di biro, seperti itu. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa memberikan manfaat, dan kalau ada kurang dan lebihnya itu kesempurnaan hanya milik Allah. Seperti itu. Oke, baik Ibu. Jadi teman-teman udah dengar tadi kan dengan titel sepanjang itu, jadi tentu saja ilmu yang akan disampaikan oleh Bu Viva pada malam ini tentu saja sangat luar biasa. Nah, jadi teman-teman silakan. Oh ya, boleh rapikan lagi. Selamat datang kawan-kawan yang baru datang, dan juga mungkin ada yang baru masuk via Zoom. Jadi sekarang kita juga ada di Zoom, Ibu. Saya lupa menyapa teman-teman di Zoom. Selamat datang dan selamat mencari ilmu ya, karena ilmu itu kan juga sepanjang hayat. Seperti itu. Oke, terima kasih Ibu. Oke teman-teman, kalau udah bahas tentang luka ini kan, kayaknya mungkin kalau saya sendiri lah itu ya Bu ya. Kalau udah tentang luka, kayaknya luka ini bikin saya malah pernah ya Bu, saya ada di satu titik yang kayaknya luka ini bikin saya malah makin terjatuh bukan makin bangkit itu Ibu. Jadi ya sampai ada di fase yang kayak kata orang tuh di titik terendah. Nah jadi kayaknya memaknai luka itu bukan sebagai bukan sebagai untuk pembangkit atau pembelajaran, tapi malah kayaknya ini udah titik terendah ini, kayaknya ini udah akhir dari segala-galanya kok udah merasa luka itu kan bukan. Atau mungkin ada kawan-kawan dari sini merasakan seperti itu kan, kayaknya aduh udahlah luka nih sakit sekali. Nah itu ya Bu, jadi kok macam itu tuh gimana itu ya Bu ya? Oke, pertama-tama yang harus kita ketahui, luka itu bisa dialami oleh semua orang. Bahkan siapapun, baik disadari ataupun tidak disadari, bahkan luka ini bisa muncul bahkan dari sejak dalam kandungan. Jadi luka, artinya luka batin itu tidak hanya pada saat kita sudah dewasa. Mungkin ada sesuatu hal yang kita sadari, luka itu mungkin terbawa sudah dari sejak dalam kandungan, seperti itu. Sehingga yang di dalam kandungan tadi terbawa sampai ke dewasa, dan itu muncul dari alam bawah sadar sehingga naik dia ke alam sadar. Nah seperti itu. Nah yang mungkin teman-teman rasakan sekarang sudah di alam sadar, kok aku seperti ini, kenapa seperti ini. Nah perlu menggalinya ya ke alam bawah sadar itu tadi, seperti itu. Jadi ini kalau kita pakai sedikit teori, jadi teori gunung es, apa yang tampak di bawah, yang di atas permukaan itu belum tentu sebesar yang di bawah permukaan, gitu. Seperti itu. Oh, suaranya. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Mungkin ada yang sedang merasakan luka yang sangat mendalam, entah itu luka batin, luka emosional, atau mungkin kayaknya ada Ibu namanya luka turun temurun. Misalnya ada orang tua yang ini pengasuhannya salah, dia kurang kasih sayang dari orang tuanya sehingga diturunkan ke anaknya, jadi anaknya kurang perhatian, cari perhatian di luar, kayaknya banyak kasus kayak gitu Ibu ya? Sebenarnya bukan diturunkan sih, tapi secara tidak langsung kita ada yang namanya mengcopy paste. Seperti pernah ada juga klien saya, dia bermasalah, ternyata pada saat saya telisik dulu rupanya kakeknya pernah melakukan tindakan kekerasan atau apapun, sehingga si ibunya mempunyai peristiwa yang tidak menyenangkan. Kemudian peristiwa tidak menyenangkan ini akhirnya dia bawa dengan ketidaksadarannya ini tadi, secara tidak sadar menurun ke anaknya. Ke anaknya ternyata si abangnya ini melakukan perilaku yang tidak menyenangkan ke klien saya.
klien saya alam bawah sadarnya itu tadi ternyata membawa itu ke anaknya. Anaknya itu memukul temannya. Nah, jadi bukan turun temurun, tapi ada yang namanya kalau kita ambil dari behavior ya, itu perilaku itu dipelajari dan secara tidak langsung akhirnya dia modeling. Nah, makanya orang tersebut secara tidak langsung mempelajari perilaku tadi, akhirnya kebawa. Misal, contoh ini agak sorry saya tidak menggunakan bahasa kasar ya. Misalnya dia terus-terusan melihat kekerasan di dalam rumahnya, maka luka tadi akan terbawa sampai nanti dia dewasa. Misal dia melihatnya dari anak-anak, terus secara tidak langsung dan tidak sadar ternyata perilaku tadi itu tercermin dari perilaku dia pada saat dewasa. Nah, jadi bukan diturunkan sih kata-katanya, tapi dipelajari. Pelajarinya entah itu melalui copy paste ataupun dia pelajari secara sadar ataupun tidak sadar, sehingga kalau misalnya dari jabang bayi gitu ya, mereka itu sudah dari bayi itu ditolak, biasanya secara tidak sadar itu kebawa-bawa sampai dia dewasa. Nah gitu. Tapi baru kalian rasa, teman-teman rasa itu pada saat dewasa. Gitu. Kenapa pada saat dewasa ya? Karena kalian sudah mempunyai akal, kalian sudah mampu untuk menganalisa diri sendiri, terus lingkungannya sudah jauh lebih luas, sehingga kejadian-kejadian saat dewasa itu ternyata memicu alam bawah sadar itu untuk naik gitu. Repot nanti pembahasannya nih panjang. Jadi kayak gitu. Ini bakal pembahasan yang sangat panjang ya teman-teman. Jadi teman-teman pastikan nanti siapkan catatan terbaiknya. Ingat, catat yang penting, jangan yang penting mencatat. Jadi sebelum kita jauh ke pembahasan yang akan disampaikan oleh Bu Viva, karena di sini Bu Viva bukan hanya sekedar menyampaikan kayak hal biasa-biasa, tidak teman-teman. Jadi Bu Viva sudah searching banyak banget. Jadi sini saya lihat ini kayaknya banyak banget bahasa Inggris lagi tuh. Jadi tuh kan. Jadi teman-teman pastikan catat apa yang penting yang akan disampaikan oleh Bu Viva. Tapi tentu semuanya kayaknya penting banget ya. Jadi jauh sebelum kita nanti masuk ke pembahasan dari Bu Viva, sebelumnya kita akan seperti biasa kita akan nonton bareng video. Mungkin operator sudah siap. Jadi di video di sini temanya How or Never. Agak-agak sikit ya pakai bahasa Inggris. Jadi silakan operator. Dr. Marsh. I'm fine. The results are in. Hi, Mom. Hi, Sarah. Okay, we've got to make this quick. Mike's waiting for me. I was just thinking we could spend some quality time together. Just you and me. Look, I'd love to, but Mike has plans. I never get to spend any time with you. I don't even know you. My only daughter. Please, cancel your plans. You never know when you might run out of time. Well, you're being really selfish. I have a prior commitment. I have to go. You'll always be busy, Sarah. You need to make time. Okay, well, we're gonna have to talk about this later. I've got to go. Okay. Sarah, wait!
This is Sarah. Oh, hi, Dr. Stewart. Are you sure? Emily, I'm really glad you could come by. Listen, I have something I need to talk to you about. Uh-huh. You know, I've been thinking, maybe we should spend more time together, some mother-daughter time, you and me. You know, my mom, she never really had any time for me. Right. Emily, come on, let's just do something this week. You and me, I insist. I'm busy this week. Come on, Emily, please. Mom, stop! You're being selfish. What did you say? I said you're being selfish. You're being really selfish. I have a prior commitment. Look, Mom, it's great you want to finally get to know me, but I have my own life now. Talk to you later. Sorry, Mom. Oke. Udah nonton teman-teman? Kayaknya ada yang ngerasa relate enggak sih dengan apa yang Bu sampaikan di awal tadi? Nah, ya kan, kayaknya cukup relate nih. Jadi langsung saja tanpa berlama-lama lagi karena hari juga semakin malam, pada Ibu Viva dipersilakan. Oke, jadi tadi kita udah nonton sama-sama ya bahwa ternyata perilaku ataupun luka tadi sebenarnya bukan diturunkan tapi dipelajari. Jadi si Sarah itu mempelajari dari ibunya bahwa ya aku sibuk, aku segala macam. Terus Emily ternyata juga mempelajari perilaku tersebut dari ibunya Sarah. Nah, masalahnya adalah kita mau nggak memutuskan itu tadi. Nah, kalau klien saya tadi yang saya bilang kan ternyata kok pas banget kayak film tadi. Saya putus di dia. Di klien saya dan anaknya itu dipegang sama sejawat saya. Jadi memutusnya itu bukan hanya satu mata rantai, dua mata rantai sekaligus agar si anak ini nanti pada saat dewasanya tidak mengulang perilaku tersebut gitu loh. Karena setiap manusia itu kan tentu mempunyai yang namanya alam bawah sadar. Nah, alam bawah sadar ini seperti komputer yang menyimpan semua file-file dari zigot sampai detik ini kita bernafas. Kemudian peristiwa tadi pernah dialami mungkin di kehidupan ini, baik yang disadari atau terkait dengan pengalaman yang menyenangkan atau pengalaman yang tidak menyenangkan. Nah, pengalaman menyenangkan gimana? Mungkin diajak pergi, dikasih kado, apalagi dapat hadiah pada saat mungkin kalian naik kelas. Naik kelas kan biasanya beli sepatu baru ya kan, itu pengalaman menyenangkan. Pengalaman tidak menyenangkan apa? Oh, banyak sekali. Nah, maka ada beberapa namanya masa-masa rawan untuk terbentuknya luka batin itu tadi. Kalau ini kan satu manusia 7 luka. Sebenarnya kita 1001 luka yang mungkin tidak kita sadari gitu. Nah, tugas kita adalah menyadari luka tersebut dan bagaimana kita menyembuhkan lukanya. Berkaitan dengan tadi kakak bilang, kadang luka itu masih kesisa nih. Sebenarnya luka tersebut bukan berarti harus hilang kok. Nah, sama seperti kayak saya punya eksim gitu ya, bekas luka
bekas luka jatuh, itu kan tentu biasanya bebekas. Nah, gimana caranya kita berdamai sama si luka ini? Nah, itu yang menjadi PR bagi kita untuk berdamainya dan berproses. Nah, ada beberapa masa-masa rawan untuk terjadinya luka. Yang pertama itu masa dalam kandungan. Nah, ini dalam kandungan itu alam bawah sadar merekam memori pada saat dalam kandungan, terus jadi apa yang dialami dan dirasakan oleh ibu itu ternyata dialami juga oleh si jabang bayi. Makanya ibu hamil itu high maintenance. Maka ibu-ibu, calon ibu-ibu atau sudah menjadi ibu, rawatlah diri dari sejak pada saat hamil, karena apa yang dirasakan dan difikirkan oleh ibu itu ternyata dirasakan juga oleh si jabang bayi, sehingga ketika ibu ini mengandung dan mendapatkan kasih sayang dari orang sekitar, maka otomatis bayi ini pun akan merasakan perasaan nyaman, kasih sayang, support dan sebagainya. Tapi sebaliknya, misalnya dia sudahlah tidak diharapkan kehadirannya, ataupun misalnya jenis kelaminnya tidak diinginkan, kemudian merutuki, belum lagi misalnya ini banyak nih, ada satu klien saya ditolak jenis kelaminnya, akhirnya mengalami sexual disorientation. Kemudian ada lagi pada saat klien saya juga waktu di Puskesmas di Jogja, dia menolak kehadiran anaknya, sehingga bukan menolak kehadirannya, lingkungannya tidak support. Jadi si pasangannya ini selalu berteriak, membentak apa segala macam, akhirnya si bayinya tentu ibunya mengalami flek dan segala macam, sehingga perlakuan yang didapatkan ibu pada saat dia hamil itu dirasakan oleh anak. Sehingga kalau anak ini sudah ditolak, otomatis pada saat dia besar biasanya membentuk perilaku rendah diri, terus kemudian cemas dan sebagainya. Apalagi ibunya memang pada saat hamil merasakan cemas terus-terusan, sehingga anak ini pun secara tidak langsung meniru perilaku cemas ibu tadi secara tidak sadar. Gitu, itu dalam masa kandungan. Kemudian kita naik lagi pada masa kelahiran. Kelahiran yang sulit, kemudian terjadi, apalagi pada saat ibunya melahirkan, banyak tekanan dari kanan kiri, tentu akan menjadi baby blues. Nah, kalau baby blues ini tidak tertangani, terjadi apa? Ada yang tahu? Postpartum apa? Postpartum itu setelah melahirkan. Apa? Salah. Ada yang bisa jawab? Apa? Post apa? Wah, sayang sekali tidak bisa menjawab. Postpartum depression. Jadi depresi pasca melahirkan ini pun juga akan mempengaruhi perilaku si bayi. Mungkin karena dia sudah lahir, maka akan terbawa ini perasaan-perasaan tadi. Mungkin menjadi penakut, marah tanpa alasan, terus kemudian temperamen anak ini buruk. Belum lagi kalau misalnya si ibu ini selama masa kehamilan tidak nyaman, tentu pada saat kelahiran anak ini pun juga membawa perasaan tadi pada saat lahir, sehingga si anak akan menjadi kurang percaya diri, takut tampil di depan umum, ataupun misalnya merasa bersalah. Nah, kemudian kalau anak ini ketidaknyamanan dirasakan, ya biasanya pada saat kelahiran pun ada perasaan minder, tidak berdaya, bahkan dia bergantung dengan orang lain, seperti itu. Jadi memang perjalanan luka ini kadang-kadang kita rasa enggak kok Bu, pada saat saya kuliah aja enggak. Coba mungkin itu yang kita tidak sadari ya. Apa yang kita tidak sadari ini yang biasanya akan digali oleh psikolog jika teman-teman pergi ke psikolog untuk konseling, seperti itu. Jadi ke psikolog itu nggak cuma ngobrol-ngobrol aja, tapi ada hal yang dibahas di dalam ngobrol-ngobrol tersebut. Oke, tadi masa kandungan, kemudian kelahiran, ada yang namanya masa bayi. Nah, bayi yang sering ditinggal, kemudian diasuh berpindah-pindah, kemudian tidak mendapatkan perhatian pada orang tua, maka dia akan mencari-cari perhatian. Contohnya seperti apa kalau anak-anak itu cari-cari perhatiannya? Nangis, tantrum, terus apa lagi? Apa?
minta-minta belikan apa segala macam. Ya itu sebenarnya dia luka, tapi dia nggak tahu ternyata dia sudah terluka. Maka cara dia adalah ya cari-cari perhatian ke orang tua. Orang tua lagi ngomong, dia teriak-teriak apa segala macam. Ya sebenarnya kalau bahasa anak-anak sekarang adalah tangki cinta yang kurang terisi. Ya kan, kurang terisi dari sejak kecil seperti itu. Sehingga kalau masa anak-anak pun ternyata masa bayi pun rawan gitu loh. Karena nanti akan masuk ke masa anak-anak. Masa-masa anak-anak ini mulai rawan nih, ya kan? Karena contohnya misal seringkali anak ini mendengar yang namanya teriakan, pertengkaran. Nah peristiwa tadi membuat dan membentuk dia menjadi anak yang takut, anak yang minder. Mungkin dia akan menyalah-nyalahkan kehadiran dia di hidup ini. Terus apalagi yang buruknya adalah mereka secara tidak langsung membuat orang-orang yang di sekitaran dia akan memanipulasi dia atau akan membuat dia menjadi lebih bersalah karena dia yang sudah menyebarkan frekuensi tadi gitu loh. Jadi kalau bahasa kita ada resonansi atau frekuensi. Nah ternyata kita yang menyebarkan untuk orang itu mendekat. Nah sehingga untuk anak-anak ini pun sebenarnya yang dia lakukan karena terluka ya apa? Nangis aja kan, atau biasanya dampaknya mimpi buruk. Atau ada nih saya baca jurnal dia anak ini cemas berpisah, ternyata itu karena ibunya yang pencemas dan orang nenek dan kakeknya overprotective sehingga membentuk dia menjadi cemas itu tadi. Luka enggak? Itu luka, tapi anak itu enggak sadar gitu. Nah masuklah udah masa anak-anak masuk nih ke masa remaja. Nah inilah nih konfliknya nih tambah parah. Karena masa remaja sudah kenal teman, circle, apalagi geng-gengan dan segala macam. Apalagi di masa remaja ini mereka rentan dengan lingkungan sekitarnya. Mereka jauh lebih percaya kepada teman daripada orang tua. Nah kita balik ke film tadi ya. Kalau misalnya dia sudah dewasa remaja ini kan udah harusnya kan harusnya nggak muncul lagi dong lukanya gitu kan ya, udah dewasa. Cuma dia lupa bahwa luka ini dibawa. Makanya tadi si Sarah dan Emily, Sarah seperti ibunya kan kita harus menghabiskan waktu sebagai ibu dan anak kayak gitu. Coba kembali lagi diputer. Masa anak-anak ibunya hadir tidak dalam perkembangan dia? Ibunya hadir tidak dalam kehidupannya? Ibunya mendengarkan dia bercerita tidak? Atau apalagi ibunya mau nggak dengerin dia, nanya dia ngapain hari ini, gimana sekolahnya dan segala macam. Bagaimana kita akan membentuk perilaku spending time mom and daughter tadi kalau dari kecil itu tidak kita biasakan. Sehingga masa remaja dan dewasa ataupun sekarang pun akan terjadi masih dapat menjadi akar dari luka batin. Misalnya orang yang sudah mengalami kekerasan tadi ya, terus trauma peristiwa yang menyakitkan tadi akan membekas, luka, koreng, apalagi apa namanya dan lain-lain ya. Dan bisa membuat dia antipati atau malah ada dua. Kalau itu udah sering saya ngomong di kelas nih. Kalau sering menghadapi dengan paparan kekerasan tadi cuma dua aja, dia jadi korban atau dia jadi pelaku gitu. Nah tugas kita adalah memutus mata rantai itu tadi. Kan nggak mungkin kita terus-terusan membawa perasaan tidak nyaman, perasaan kecewa, perasaan sakit hati itu sepanjang hidup kita, ya kan? Capek loh, capek banget bawa luka kayak gitu loh, capek banget harus membawa dendam, perasaan tidak nyaman itu tadi. Nah sebenarnya untuk kita dewasa ada beberapa cara sih sebenarnya untuk mengenali ada nggak luka tadi. Coba cari deh apa sih yang pemicu yang membangkitkan simptom, yailah simptom lagi bahasanya, psikologi banget, yang memunculkan tanda-tanda itu tadi. Kok saya gampang marah ya? Kenapa ya saya gampang marah? Misalnya peristiwa yang membangkitkan rekaman-rekaman pengalaman yang terluka itu tadi, atau misalnya kita pernah melintas
Kenapa aku tiap gelap aku ketakutan? Kenapa setiap dalam kondisi ini aku tiba-tiba pengen marah ya? Itu kan pemicunya. Precipitating event. Kalau teman-teman di sini masih ingat. Jadi ada yang namanya atau bahasa sekarang adalah trigger. Nah, saya mudahkan aja bahasanya. Apa sih peristiwa yang memicu? Kalau tadi kan dalam film yang memicu apa? Si anaknya kok sibuk banget, kok aku tiba-tiba kesel nih. Nah, kalau sudah, maka kita lihat dulu tanda tanyanya tadi apakah menunjukkan luka batin ya? Kenapa ya? Apa yang terjadi pada saya dulu ya? Kayak gitu. Baru ketika sudah ada simptomnya tadi, kalian tanya kapan munculnya? Apakah memang pada saat situasi itu aja atau situasi semua situasi dan segala macam. Maka ketika kita sudah mendapatkan kapan penyebabnya apa, pemicunya, terus gejalanya apa dan kapan, maka kita bisa tahu nih, oh ternyata ada something wrong with me gitu loh. Ada sesuatu yang salah dan aku udah nggak bisa nanganin sendiri nih gitu. Dan tentu luka-luka ini tadi akan berdampak pada kehidupan sosial dong, ya kan? Nah, jadi pertanyaannya gimana cara untuk menyembuhkan atau kita saya bukan bahasa menyembuhkan, berdamai. Saya lebih senang menggunakan kata damai, karena kalau damai itu artinya ya mau ngapain, mau apapun kita udah selesai dengan masalah tersebut gitu. Kalau sembuh kan ada kemungkinan untuk kambuh atau bahasanya adalah relapse gitu. Salah satu metode penyembuhan luka batin itu ternyata pengampunan, forgiveness. Sebenarnya dalam Islam pun sudah diajarkan ya forgiveness itu. Ini saya diskusi sama suami saya, ternyata pemaafan itu salah satu tanda orang bertakwa. Katanya di surah Ali Imran ayat 135 kalau nggak salah. Saya lupa, cuma mudah-mudahan dikoreksi. Kalau saya salah ini yang hafiz-hafizah saya malu deh kalau kayak gini ya. Ntar saya mendadak jadi ustazah ini. Jadi kalau nggak salah di Ali Imran ayat 135 apa 130 sekian gitu. Jadi dikatakan itu tanda orang bertakwa itu adalah memaafkan. Bahkan katanya kita nggak boleh mendiamkan lebih dari 3 hari kan ya. Nah, memaafkan ini ternyata banyak penelitian, jadi ini saya based on jurnal ya. Banyak penelitian yang mengatakan bahwa memaafkan itu efektif mengatasi yang namanya konflik intrapersonal. Intrapersonal itu apa sih? Saya dan kamu, saya dan kalian, saya dan adik saya dan ibu saya dan bapak saya dan suami saya. Ataupun jadi interpersonal kan saya dengan orang lain. Kemudian karena permintaan maaf ini adalah pernyataan tanggung jawab tidak bersyarat atas kesalahan sebuah komitmen untuk memperbaikinya. Jadi ada unconditional, tidak bersyarat. Tidak bersyarat misalnya kalau kau baik dengan aku nanti aku maafkan. Kalau kau mau ngikutkan omongan aku nanti aku maafkan. Itu bersyarat. Kalau dalam teorinya humanistik ada yang namanya unconditional positive regard. Jadi apa itu artinya? Ayo kuis mendadak ini. Apa itu unconditional positive regard? Apa unconditional positive regard? Penerimaan tanpa syarat. Kalian penerimaan positif tanpa syarat. Jadi aku akan memaafkan kamu karena aku sayang, makanya aku memaafkan kamu. Di mana syaratnya? Di mana syaratnya itu? Karena sayang. Padahal mau sayang atau tidak, ya harusnya memaafkan ya maafkan aja. Gitu loh. Iyalah, aku memaafkan kau. Ada enggak persyaratan di kalimat itu? Di iyalah. Ada perasaan tidak lepas, tidak rela untuk mengatakan kata maaf. Sehingga ternyata di satu teori mengatakan kalau memaafkan itu merupakan cara untuk memperbaiki harmoni sosial. Melepas. Sehingga bagi sebagian orang mungkin memaafkan itu suatu kebutuhan karena bisa memperbaiki hubungan dengan baik, tapi kadang banyak sebagian orang mengucapkan maaf itu sulit, apalagi tanpa syarat. Ya, kalau aja si Sarah itu memaafkan ibunya tanpa syarat, maka pada Emily tidak akan terjadi. Gitu. Apakah saya pernah? Oh saya sudah melakukan itu.
ke seorang lah ya, ke individu. Pernah nggak sih kalau kalian luka tadi dongkolnya masih kerasa? Sering, Bu. Terus ini saya ngikutin workshop forgiveness therapy sih. Jadi ada di dalam psikologi, psikoterapi itu namanya forgiveness therapy. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa, saya sudah sumpek ibu, ya silakan ke psikolog seperti itu ya. Kalau memang luka-luka itu perlu diobati, ya banyak cara untuk mengobati menggunakan psikoterapi, salah satunya forgiveness therapy. Nah jadi apa tadi? Saya lupa, saya ngomong apa tadi? Apa? Tolong ingatkan. Ini saya tiba-tiba hilang ingatan saya. Apa tadi? Tolong. Menerima tanpa syarat tadi. Jadi di dalam workshop itu ada namanya psikolog namanya Kang Asep. Dialah yang mempelopori salah satu tentang forgiveness therapy. Jadi ternyata kalau kita tidak memaafkan seseorang, itu sebenarnya kita zolim terhadap diri sendiri. Menahan luka itu terus-terusan di dalam hati. Artinya kan, aku malas lah ketemu dia. Nanti aku kok maafkan dia, jadi nampak lah aku salah. Apalagi kalimat-kalimat kalian ya, nyaman ya maafkan. Dialah yang salah, dia yang harus maafkan aku. Batu kan hati kalian jadinya. Sesekan di sini kan, apalagi kalau tiba-tiba bukan kenangan, ingatan tentang peristiwa itu tiba-tiba muncul. Tiba-tiba kan kadang-kadang kalian lihat apa, keinget, tiba-tiba muncul ke peristiwa yang tidak menyenangkan itu tadi. Tiba-tiba bad mood, lagi karaoke misalnya, zruk gitu, teringat, hilang, senyap, langsung vibe-nya negatif. Nah hal-hal seperti itulah yang dikatakan zolim. Kita nyiksa diri kita sendiri sebenarnya tanpa kita sadari, betul. Tanpa kita sadari kita menzolimi diri kita dengan tidak memaafkan orang lain dengan menyimpan luka itu tadi. Caranya gimana? Ya obati. Kalau bebekas gimana? Ya gimana caranya bekas itu biar pudar. Kalau banyak kok kalau misalnya luka di sini ada banyak krim-kriman yang BPOM dan halal ya. Bukan abal-abal. Yang bisa untuk memudarkan luka itu tadi. Jadi luka itu tetap ada, tapi bagaimana kita berdamai dengan luka itu tadi. Caranya apa? Memaafkan. Kemudian dengan memaafkan tadi ya kita memperbaiki hubungan dengan orang lain. Sehingga ketika kita memaafkan, kita letting go, melepaskan. Dan otomatis perasaan tidak nyaman itu pun akan hilang dengan sendirinya. Dan itu sudah saya buktikan ketika ya role play terapi itulah ya. Jadi saya sebutkan namanya, misalnya Fulan atau Fulana, Bismillahirrahmanirrahim atau demi Allah saya memaafkan kamu apapun yang kamu lakukan, saya memaafkan kamu tanpa syarat dan sebagainya. Ya tentu otomatis nangis dong karena melepasnya itu tadi seperti itu. Kemudian kalau misalnya saya nggak bisa Bu ke psikolog apa segala macam, diajarin ternyata dengan Kang Asep itu ada sedikit tips. Nah nantilah di belakang tolong ingatkan saya karena dalam memaafkan ini ternyata juga nggak mudah seperti itu. Nah sebelum memaafkan ada yang namanya empati. Nah kalau kita misalnya memaafkan tadi ternyata itu memancing yang namanya empati tadi. Karena kalau kita tidak mau memaafkan tentu resikonya ada gangguan emosi. Gangguan emosi itu bisa marah meledak-ledak. Terus mungkin emosi negatif, misalnya emosi negatif kan bukan hanya marah ya, sedih berkepanjangan. Atau nanti hubungan antar pribadi jadi rusak yang tadi, ndaklah aku maafkan kalau dia ndak datang duluan minta maaf dengan aku. Kesudahannya apa? Diam-diaman, tahu-tahu pada saat nggak sadar udah belasan tahun udah nggak pernah komunikasi, putus silaturahmi jadinya. Atau yang buruk adalah terjadinya gangguan fisik maupun kesehatan, buruk-buruknya psikis seperti itu ya. Psikis ya banyak. Jadi dari yang luka sebenarnya kecil karena tidak disembuhkan, akhirnya jadi borok kan, akhirnya jadi membesar. Yang membuat besar siapa? Kita sendiri sebenarnya gitu. Jadi mempertahankan marah sebenarnya secara diam-diam membuat kita menderita. Nah sama juga dengan memendam luka tadi,
bisa membuat luka yang baru atau malah luka itu lebih lebar. Sehingga kalau menggunakan yaitu pakai teknik pengampunan itu tadi, bagaimana kita bukan memberikan ampun ya, memberikan pemaafan dengan tujuan untuk agar diri kita lepas dari perasaan tidak nyaman, agar diri kita sembuh dari luka tadi seperti itu. Karena ada yang namanya kalau pemaafan ini sebenarnya kemampuan kita berempati. Berempati itu kan mampu merasakan apa yang dirasakan orang lain. Kalau misalnya saya terus-terusan menjauhi dia, apa sih yang dia rasakan? Ternyata nggak nyaman juga ya. Terus mungkin dia nggak nyaman memulai pembicaraan dengan saya dan sebagainya seperti itu. Sehingga sebenarnya forgiveness ini melindungi kita dari dampak negatif. Misalnya kemarahan, kebencian, apalagi sikap balas dendam, ya kan? Atau mencegah kita mengalami gangguan psikologis. Gangguan psikologis apa ya? Banyak. Entah itu gangguan kecemasan, gangguan mood, dan sebagainya lah ya. Seperti itu. Bahkan mungkin yang hubungan interpersonal ya kayak tadi, kita bisa misalnya ibu dengan anak tadi. Saya mau berhenti di saya aja deh biar nanti anak saya bisa dekat dengan saya. Maka yang bisa dilakukan apa? Kasih pengampunan, kasih forgiveness tadi kepada ibumu, bapakmu, adikmu, teman-temanmu dan segala macam. Kemudian baru mulai hubungan baru di rantai yang baru ini tadi. Misal insya Allah nanti teman-teman menjadi orang tua, punya anak, berhubungan dengan pasangan, dengan anak, itu kita mulai dari, kita reset lagi perilaku tadi. Caranya gimana? Sadari dulu luka tadi. Kalau kita nggak sadari kan nanti tambah luka. Maka munculkan itu ke kesadaran sehingga kita tahu, oh aku sedang punya luka, oh ternyata aku menyimpan kemarahan, oh ternyata aku masih punya dendam secara tidak sadar. Nah, mungkin teman-teman bisa menulis kalau ada salah satu film drama Korea sih sebenarnya bagus juga itu, namanya Daily Dose of Sunshine, itu diajarkan untuk menulis apa yang difikirkan dan dirasakan. Apapun lah. Jadi ditulis semuanya, nanti baru di screening. Ternyata aku banyak merasakan emosi negatif ya gitu daripada emosi positifnya. Baru kalau memang biasanya sih memang harus dibimbing dengan profesional ya. Atau ada satu juga yang diajarkan tadi dengan Kang Asep adalah memaafkan semua orang sebelum tidur. Jadi plus saya dapatkan, sebenarnya ini saya modifikasi sendiri. Setelah memaafkan, jadi urutan saya itu karena setelah mengikuti workshop itu, jadi sebelum tidur kan bismika Allahumma ya wa bismika amut, ya Allah aku maafkan semua orang yang menyakitiku baik sengaja atau tidak sengaja. Aku ingin melepaskan diri dari ketidaknyamanan sehingga aku memaafkan mereka tanpa ada syarat. Jika mereka berbuat salah dan mengulanginya, berikanlah dia hidayah. Jadi dikembaliin aja. Kemudian saya berzikir, ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Kalau nggak bisa tidur, ulangi lagi zikirnya sampai akhirnya tidur. Karena saya tipe yang kepala ini bising. Jadi seliwuran apa segala macam. Misalnya kayak malam ini saya ngisi di sini kan, H-1 tuh kepala saya puyeng karena terlalu banyak berisik kepala saya, jadi sehingga cara mengatasinya seperti itu gitu. Tapi Bu, saya sudah memaafkan sebelum tidur, masih belum selesai juga. Ayo cari pertolongan profesional. Kalau teman-teman merasa berat ke biro yang swasta, bisa kok ke pemerintah, maksudnya Fasiankes ya. Kalau di Pontianak ini bisa ke klinik Taman Sungai Bangkong atau ke RS yang di Jeruju, RS Kota Sultan Muhammad Al-Qadri ya. Situ ada psikolognya, kemudian di puskesmas di Jalan Tani Makmur. Ya kalau pemerintah tentu lebih itu bayar, tapi jauh lebih murah daripada harus ke ke psikolog yang lain gitu. Tapi kalau memang saya nggak apa-apa Bu, silahkan. Sehingga ada usaha kita kan, Allah kan katanya Allah akan mengikuti sesungguhnya Allah akan mengikuti. Tunggu sebentar, surat Ar-Ra'd ayat 13 itu apa lu, saya lupa pula jadinya.
Sesungguhnya Allah mengikuti satu lagi surat ayat 13 apa ya? Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum. Nah, kecuali dia mau mengubahnya. Maka sama dengan luka. Luka kan kalau nggak kita obati itu kan usaha, ya kan? Sehingga kalau kita nggak usah mengobati tadi dengan misalnya saya butuh deh dengan ustadzah saya, silakan. Saya butuh dengan konseling dengan psikolog, silakan. Atau biasanya mahasiswa saya, Bu, saya mau curhat, silakan. Tapi ya siap-siap aja, saya agak bingung ini, saya menempatkan diri sebagai psikolog apa dosen nih. Nanti ngomel saya jadinya. Tapi mereka sudah kebal ya dengan ucapan saya. Sehingga dengan seperti itu mudahnya hadirlah dalam setiap kalau misalnya sudah berumah tangga, hadirlah di dalam setiap momen dan setiap tahapan perkembangan. Bahkan jangan sampai nanti misalnya nih calon-calon ibu insya Allah kalaupun misalnya tiba-tiba hamil ataupun tidak sesuai, penolakan itu pasti ada, tapi lagi-lagi kita harus accept. Nah, acceptance-nya ini yang menjadi proses seperti itu. Entah itu pemaafan, empati, atau ada namanya compassion, kasih sayang gitu ya. Jadi apakah sulit? Ya semua proses nggak ada yang mudah. Bahkan membuat Indomie aja pakai kecipratan air panas juga kan. Walaupun instan katanya. Sehingga pemprosesan untuk mengobati luka batin itu tadi membutuhkan proses. Nah, ketika kita menikmati proses itu tadi, maka pada saat kita menceritakan itu kita udah nggak takut, kita udah nggak kesal lagi dan segala macam. Sehingga yang saya yakini ketika saya memaafkan semua orang yang menyakiti itu sama dengan kita menabung energi positif. Jadi yang saya inginkan adalah saya ingin dikelilingi oleh orang-orang yang positif, maka saya ubah energi saya tadi. Gitu ya, walaupun jengkel-jengkel dikit ya manusiawi lah gitu kan. Maka jadi teringat saya soal luka. Nabi itu katanya pernah menyuapi orang Yahudi yang buta. Bener apa enggak nih ceritanya? Disuapin ya tiap hari sampai akhir hayat. Terus kata si orang buta ini, mana nih orang yang nyuapin aku? Katanya dia bilang gitu. Terus sahabat Nabi, saya lupa khalifah siapa, disuapkan, enggak, kau nih bukan yang nyuapkan aku yang biasa nih, mana yang nyuapkan aku? Udah meninggal katanya. Nabi Muhammad ya namanya. Padahal selama disuapkan si orang Yahudi ini selalu menjelek-jelekkan Nabi Muhammad. Toh sampai akhir ayatnya Rasul memaafkan dia kok gitu. Bahkan yang melempar kotoran di rumahnya pun tetap dimaafkan seperti itu. Jadi memang sih kita belum sampai level yang ke sana ya, tapi setidaknya ada jalan menuju ke sana walaupun memang terseok-seok untuk berdamai dengan luka itu tadi. Bahkan saya membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dealing dengan luka, memaafkan. Bahkan sampai detik ini pun saya masih struggling dengan beberapa luka yang saya miliki seperti itu. Jadi psikolog juga tetap manusia dan masih berproses gitu loh. Saya bukan manusia yang sempurna yang sudah sudah berdamai, enggak. Kalau tren TikTok apa bagus, tahu kan di mana ujiannya? Nah, kayak gitu. Jadi saya pun punya ujian, saya pun punya luka, tapi tugas saya adalah gimana berdamai dengan luka walaupun ya tetap crash banget gitu loh antara apa yang dipikirkan yang dengan dirasakan seperti itu. Tapi ya enggak ada masalah. Yang penting kita tetap berprasangka baik, kita tetap mau untuk berproses, walaupun ya agak terseok-seok sedikit ya nggak apa-apa gitu, namanya juga proses seperti itu. Gimana? Daging semua isinya kan? Daging semua. Jadi kayak ini udah pernah curhat kayaknya ke ibu ya, murid ibu kan? Oh. Oke, jadi saya itu teringat dan kata-kata Bu. Terkadang ini kata-kata dari Ustadz saya, Ustadz Adia. Terkadang luka itu datang dari orang kita sayang kayaknya. Betul. Nah, ya tadi di masa-masa pertumbuhan itu ternyata dari dalam kandungan sampai kita dewasa pun bermunculan dari orang-orang sekitar seperti itu. Bahkan ya seperti film tadi kan yang terdekat adalah ibu atau bapak atau adik dan segala macam. Maka ya tugas kita menyadari dulu luka, bahwa kita memang luka. Kedua, ketika kita sudah sadari, kita perhatikan kapan saya merasakan hal tersebut ya.
Lalu kalau memang membutuhkan pertolongan profesional, ya cari, nggak ada masalah. Bukan berarti kita lemah, tidak. Artinya kita mencari pertolongan itu agar kita bisa bangkit kembali dan sembuh dari luka tadi, bangkit dari keterpurukan seperti itu. Oke. Bagaimana ada yang bertanya? Ingat ada door prize menanti bagi yang bertanya. Ayo ada yang bertanya? Ya kakak silakan. Mana mic? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat malam Bu Viva. Perkenalkan, saya Puspa dari Pontianak juga, dan kebetulan background saya juga psikologi. Jadi mungkin ini pertanyaan yang nggak jauh-jauh juga ya, sekaligus saya belajar lah dari Bu dosen juga gitu. Ini yang tadi sempat saya highlight adalah Bu Viva bilang bahwa kita putus dua rantainya sekaligus di ibu dan si anak. Sementara kalau di generasi kita mungkin sudah banyak yang menyadari akan, oh gue butuh ke psikolog nih, oh oke gue ke psikiater nih, gue mesti ini. Udah punya rencana semua tuh. Tapi ketika dalam masa penyembuhannya dia kembali ke rumah, di mana di rumah adalah salah satu sumber dari masalah itu tadi. Bagaimana cara kita sounding ke orang tua agar mereka mungkin juga bisa menyelesaikan isu yang sebenarnya itu ada dalam diri mereka gitu. Karena bahkan ada sebagian anak-anak ya, Bu Viva itu bilang kayak gini, yang saya tahu teman-teman itu kalau bisa balik ke masa lalu pengen nyelamatin orang tuanya. I wanna save my dad, I wanna save my mom dan lain sebagainya. Saya pengen, mungkin orang tua saya nggak dapet itu, apalagi kalau kita flashback lagi, psikologi ini kan masih bisa dibilang masih tergolong ilmu yang baru gitu ya, baru berkembang, teman-teman juga baru pada tahu, generasi milenial, Gen Z dan ke bawah itu baru melek gitu, sementara generasi atasnya masih banyak yang merasa ini bahwa kalau ke psikolog tuh wah aneh banget, ke psikiater aneh banget, ke RSJ apalagi gitu kan. Nah bagaimana cara kita menyampaikan ke orang tua yang mungkin disinyalir punya something isu yang mana itu justru untuk menolong dia juga sekaligus untuk menolong kita juga untuk memutus rantai tersebut. Seperti itu. Terima kasih. Semoga mewakili pertanyaan sebagian teman-teman juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini sebenarnya ada di salah satu materi di psikologi lansia lah ya. Jadi kepribadian mereka itu sudah mengkristal, sehingga kalau mengkristal kan sudah keras. Beda dengan kita yang mungkin masih liquid. Ya, masih bisa berubah, masih bisa untuk mengikuti, apalagi kalau misalnya sudah ada melek ya, pengetahuan dan segala macam. Artinya kalau kita menggunakan empati tadi, oh ya kasihan orang tua saya ternyata waktu dulu mereka tidak diberikan kesempatan untuk merasakan seperti ini. Oh ternyata perilaku ibu saya tidak pernah menghargai saya karena dia tidak pernah diapresiasi dengan orang tuanya, seperti itu. Nah, mau ngubah gimana? Menurut saya sangat melelahkan kalau kita mengharapkan beliau itu untuk berubah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalian akan dihancurkan sama ekspektasi kalian sendiri dan pikiran kalian. Jadi itu gimana? Ya kalau kata Agim, mulai dari diri sendiri, dari hal yang terkecil dan yang sekarang. Sehingga kalau memang misalnya masalahnya ada di rumah, ya gimana caranya kita berdamai dengan situasi yang tidak menyenangkan itu tadi. Dan itu diajarkan dengan psikolognya untuk kita mengatasi situasi-situasi yang kondisi yang kita nggak senangi gitu. Misalnya contoh, tiap ngomong dengan ibu saya tuh kok tiba-tiba nada saya naik nih Bu, jadi 7 oktav secara tidak sadar. Cara menyadarinya gimana? Sebelum ngomong coba cari break. Jadi kalau namanya stimulus tidak langsung direspon, tapi ada break di tengah. Caranya gimana? Relaksasi. Tarik nafas dulu, hitung 1, 2, 3, 4, 5. Tahan, bukan tahan, latih. Karena ternyata kalau kita marah itu reaksi fisiknya apa? Ada yang tahu? Adrenalin meningkat memunculkan perilaku apa? Fisik.
Agresi itu bentuk perilaku. Fisiknya apa? Fisiologisnya. Jantung berdebar, terus apa lagi? Wajah merah, terus omongannya kacau kan? Nah, akhirnya mulut sama otak nggak sinkron, sehingga muncullah kalimat-kalimat yang tidak kita inginkan itu muncul. Sehingga yang kita lakukan adalah break. Jadi tidak lu jual gua beli, tahan dulu, ada negosiasi di tengah-tengahnya. Sehingga kalau memang situasi di rumah yang tidak menyenangkan tadi, maka stimulus tadi tidak langsung kita respon, di break dulu, ini ngapa nih, ada apa nih? Kalau ngomong, cobalah ngomong perlahan, karena ternyata ngomong perlahan itu sama dengan kita menarik nafas, keluarkan, narik nafas, keluarkan, itu jantungnya jadinya stabil. Nah kalau kita marah kan jantungnya deg-deg gini, adrenalinnya memacu sehingga otomatis nggak konsen kita mau ngomong apa gitu loh. Atau ada yang namanya pengalihan, mau dialihkan nggak, ntar ya Bu, aku lagi nggak cocok, lagi nggak mood nih, boleh nggak aku ngomong. Tapi kalau masih misalnya, kau nih, pilihannya ada dua, kalian mau dengarkan atau tutup telinga, gitu. Jadi stimulus tadi atau yang tidak nyaman tadi di rumah bisa kita kondisikan. Siapa yang dikondisikan ya? Diri kita. Mau didengerin, kita sakit hati. Kalau mau lari, itu jauh lebih menyelamatkan. Kalau dibilang kau nih enggak dengarkan aku apa segala macam, boleh enggak nanti aja kita bicarakan, aku sedang tidak dalam kondisi baik-baik aja. Ada lagi namanya itu asertivitas. Itu asertif, mampu untuk mengucapkan apa yang dipikirkan dan dirasakan. Bebar enggak? Bebar lah. Menurut lo aja. Jantung itu berdegup kencang dan itu udah pernah saya alami gitu, jadi deng itu tenang Fa, tenang. Jadi kayak self talk lah ya bahasanya, tenang Fa, tenang. Tenang, kau ngomong harus tenang, nanti kacau ngomongnya nih. Tenang. Jadi satu kata aja saya instruksikan ke tubuh. Apakah berpengaruh? Oh ternyata kita bisa kok mengendalikan tubuh kita, gitu. Jadi dengan adanya break tadi, kita tidak langsung bereaksi dengan stimulus. Sehingga kalau memang situasi, kan orang tua itu tidak bisa kita ubah ya. Mereka sudah melewati proses berpuluh-puluh tahun dengan kepribadiannya. Caranya ya kita terima aja dulu. Mau nggak menerimanya? Tapi sakit hati saya Bu. Ya betul, so do I. Gitu loh. Saya pun berproses, tapi gimana caranya? Ya dia orang tua kita dengan segala kekurangan, kelebihan ya walaupun tetap sambat gitu. Sambat ya nggak apa-apa, namanya juga katarsis kan untuk mengeluarkan unek-uneknya itu dengan teman ya nggak ada masalah gitu. Cuma kalau dulu ada saya ajarkan ke klien, kalau memang kamu pulang ke rumah itu sesek, maka afirmasikan ke dirimu. Oke, misalnya, oke Fulana, kita mau pulang nih, kita akan ketemu ibu kita atau ketemu bapak kita, kemungkinan kita akan bertengkar. Jadi kamu harus siap-siap dan menahan diri untuk tidak bereaksi. Jadi kita menginstruksikan diri untuk menghadapi, atau kalau bisa ya sambil visualisasi gimana kita nge-counter dengan cara yang slay, elegan dan tanpa marah-marah gitu. Jadi divisualisasikan seperti itu sehingga setidaknya dari 100 berkurang 95 ya juga alhamdulillah lah ya. Yang penting ada proses gitu. Tapi kalau kelepasan gimana Bu? Kalau saya akan menyarankan untuk diam, jangan dilawan, karena kadang orang tua hanya pengen ngomong aja kok gitu, tapi kadang ya itu tadi karena marah, tidak terkondisikan apa yang akan dia pikirkan dan dia ucapkan itu nggak sinkron gitulah, keluarlah kalimat-kalimat mungkin akan menyakitkan. Nah kalau memang misalnya bisa menjaga jarak, akan lebih baik menjaga jarak. Tapi kalau memang kita masih tinggal di rumah orang tua, maka kita harus pahami dulu bahwa aku masih di rumah orang tuaku, aku akan mendapatkan hal perilaku seperti ini, maka aku harus begini. Sumpek nggak kepala? Sumpek Bu, tulis. Gitu. Ternyata apa yang kita tuliskan itu sebenarnya mengekspresikan alam bawah sadar, kesulitan. Tapi saya nggak bisa Bu, menulisnya kelamaan, cerita. Gitu. Masih ada, masih juga berwudu lah. Atau
tidur, tapi tidur tolong jangan membawa perasaan tidak nyaman karena bangun kalian nanti nggak enak perasaannya gitu ya. Semoga menjawab. Dan lagi-lagi orang tua itu sulit untuk bukan sulit ya, mereka kadang-kadang menganggap bahwa mereka dirinya baik-baik saja. Nah kalau sudah ada pemikiran irrational belief itu tadi ya, ya udah kita yang rasional gitu, jangan dibeli omongannya, kita yang stop di kita dulu. Caranya stop di kita nanti ketika kamu punya anak ya, mungkin secara alam bawah sadar akan meniru. Maka tugas kita adalah menyadari. Contoh, orang tua suka ngatur-ngatur nih. Secara nggak langsung kita ngatur-ngatur anak. Kok aku jadi ngatur-ngatur anak aku ya? Oke, kita kembalikan lagi. Oke, anak aku butuh kebebasan. Nah, seperti itu. Jadi, kalau kita sadar lebih cepat, mungkin akan lebih mudah untuk mengubah perilaku itu tadi. Gitu. Tapi kalau misalnya pengen lah bawa orang tua ke psikolog, ya bawa aja. Misalnya, ayo Bu, temankan aku ke psikolog, cuma cerita-cerita aja. Gitu, ngobrol-ngobrol aja. Nanti ya akan terjadi family therapy jadinya. Seperti itu. Gitu. Oke, baik. Ada lagi teman-teman yang ingin bercerita? Boleh silakan Kak. Oke, lain suaranya ya. Bismillah. Oke, bismillah Bu. Nah, tadi kan Ibu udah bahas tentang luka gitu. Misalnya Bu, saya sebagai anak gitu, saya punya kakak, saya menyadari kakak saya itu punya luka yang banyak sekali. Saya misalnya lihat dia gagal nikah, terus dia pernah mau bunuh diri karena hal-hal yang setelah besar saya baru paham kayak gitu. Cuman saya bingung gitu, gimana cara saya yang sudah sadar ini untuk mengajak dia untuk menerima segala apa yang udah terjadi. Karena kita tahu apa yang udah terjadi tidak bisa diulang lagi. Yang kita tahu ya kita obati aja itu, kata Ibu tadi kan. Tapi saya sebagai adik pasti bilang, kau tuh masih kecil gini gitu. Tapi saya pengen nih, karena saya udah lihat tuh udah toksik. Karena toksiknya udah ke anaknya Bu. Gitu, karena saya enggak mau anaknya ini bakal memperlakukan dia nanti ketika tua kayak gitu. Nah, tugas saya sebagai adik nih, saya harus ngapain lah Bu untuk membawa kakak saya. Saya tahu hidayah itu Allah yang kasih, tapi tugas saya kan harus bergerak juga untuk bawa kakak saya ke jalan yang baik kayak gitu. Itu sih Bu, makasih. Oke, terima kasih. Saya berikan kamu satu cerita dari pribadi saya sendiri. Ya, saya ini namanya self disclose. Saya apa profesi saya? Psikolog. Apakah adik saya mendengarkan saya? Tidak. Ya, adik saya tidak mendengarkan saya secara mindful. Apa yang harus saya lakukan? Saya kirim dia ke psikolog. Saya kirim dia ke psikolog. Pergi. Karena saya sudah bias. Saya sudah jadi subjektif. Dia memandang saya sebagai kakak, bukan psikolog. Apa yang terjadi? Ya sih Kak, kata dia. Omongan kakak tuh diomongin juga sama psikolog. Saya psikolog. Ya, gitu. Tapi nggak apa-apa. Artinya tugas kita adalah mendengarkan dia, mendengarkan keluh kesahnya, mendengarkan apa yang dia inginkan, dia butuhkan. Karena didengarkan itu kan menyenangkan ya, menyenangkan sekali didengarkan itu. Sehingga kadang dari mendengarkan itu saya mendapatkan insight. Ternyata adik saya mengalami seperti ini ya. Ternyata kok sama dengan saya yang alami dulu. Ternyata kok kita we have same enemy, kayak gitu ya. Jadi dari mendengarkan itu tadilah ternyata itu sudah cukup untuk memberi ruang dia untuk terbuka. Maka yang bisa kamu lakukan ke kakakmu adalah jadilah pendengar yang baik. Jangan bilang, kakak mau ceritalah. Kesel gak sih? Tapi coba kita ubah, Kak, kalau ada yang kamu mau sampaikan, kamu mau ceritakanlah. Kapanpun insya Allah aku siap mendengarkan. Kalimat mana yang menyenangkan? Atau tanya, Kak gimana keseharian hari ini? Apa yang terjadi? Apa yang bikin kamu kesal hari ini? Apa yang kamu pikirkan? Apa yang kamu rasakan? Kayak gitu. Jauh lebih itu akan membantu gitu loh. Kita menyediakan diri kita untuk dia bercerita. Betul, menyediakan ruang kehidupan. Ya. Jadi dengan menyediakan wadah itu tadi, setidaknya kita paham apa yang kakak kita rasakan, apa yang kakak kita pikirkan. Sehingga kalau memang misalnya sudah tenang nih, Kak, ayo Kak, aku ajak ke psikolog.
teman-teman saya juga bilang gitu, aku mau curhat Pak, masalah apa nih? Saya bilang, masalah rumah tangga, ternyata rumah tangga berujung pada luka dia. Oh, silakan Anda pergi ke psikolog, nggak usah ke saya, saya bilang gitu. Karena akan jadi hubungan majemuk. Jadi kalau terlalu dalam, saya nggak mau, takut merusak hubungan saya dengan teman. Jadi saya, ayo, kamu takut ke psikolog, saya temani. Saya yang menemani teman saya ke psikolog. Saya buka pintu, Kak, loh ngapa Pak, katanya teman saya kan, teman sejawat, nah, ini Bu mengantar teman untuk ke psikolog. Saya yang mengantarkan dia. Terus ada beberapa teman, aku udah pergi Pak ke psikolog di RS Kota katanya. Oh ya alhamdulillah, saya bilang gitu. Sehingga dari saya menyediakan diri untuk mendengar, ternyata muncul yang namanya pemahaman diri, mereka oh ya ternyata saya butuh bantuan profesional. Gitu, makanya kalau memang kakakmu sudah lembut hatinya, karena kan compassion itu sebenarnya kita juga mendoakan untuk dia lembut hatinya, maka bisa kita ajak untuk mencari pertolongan profesional agar memutus mata rantai itu tadi gitu. Jadi kalau mau dia bercerita apa segala macam ya terima aja, dengarkan secara empati, tolong kamu buka itu komunikasi empatik ya. Mendengarkan dengan penuh, dengan mindful, dengan apa bahasanya here and now, benar-benar saya mendengarkan secara penuh tanpa adanya judgement. Nah, tanpa adanya judgement inilah yang PR. Nah, betul, semua orang bisa dan kita menghargai apa yang dia rasakan dan pikirkan itu sehingga orang yang bercerita terasa oh ternyata aku didengerin ya, apalagi dengan ada yang namanya teknik refleksi ya. Oh ternyata kakak merasakan seperti ini ya kak, kakak merasakan begini, itu akan ternyata adikku juga paham ya apa yang aku rasakan seperti itu. Dan kalau sudah agak tenang, dia masih ini, kak sepertinya yang aku lihat perilakumu udah menurun ke anakmu loh, kasihan anakmu nanti suatu saat apa segala macam. Tapi tidak dalam kondisi fire ya, sudah cooling down, sudah tenang, baru dibantu gitu loh. Karena ternyata membuka diri itu harus dari diri kita. Atau misalnya kamu, kak tau enggak sih kak aku hari ini begini apa segala macam, kesal ya dengarkan ini apa segala macam. Kita sendiri dulu buka ke kakak, membuka diri, nanti lama-lama dia akan membuka. Apakah itu saya perhatikan? Iya. Saya dulu membuka diri ke adik-adik saya, apa yang saya pikirkan, saya rasakan apa segala macam, ternyata itu juga gayung bersambut karena ya self disclose itu tadi gitu. Jadi prosesnya pun tidak dalam satu malam ya, butuh berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun untuk sampai di titik bahwa kami memerlukan satu sama lain untuk bercerita gitu. Jadi saya pun kalau udah sumpuk saya lempar aja lah ke teman sejawat, puyeng-puyeng saya ngomong kayak gitu. Dan kadang orang itu hanya butuh didengarkan aja tanpa adanya penilaian. Mendengarkan tanpa penilaian itulah yang menjadi PR kita dalam membangun hubungan tadi gitu. Ya salah satu menyembuhkan luka juga kita mendengarkan tanpa judgement ketika orang bercerita. Gitu. Kalau misalnya Allah kau nih gitu pun marah, nanti tiba-tiba peristiwa tadi mematik traumanya tadi. Apa misalnya aku cerita dulu ibu aku ndak dengarkan aku, jadi hanya karena temennya bahasa anak sekarang nih adu nasib. Nah ternyata mematik kenangan-kenangan terkait dengan mungkin orang tuanya dulu pernah menyebutkan hal yang sama. Nah, jadinya memicu luka lagi kan, seperti itu. Gitu. Betul. Harapan kita kan luka tadi sembuh dan setidaknya bekasnya sudah memudar. Gitu. Kalau misalnya luka di sini, ya berarti kita disuruh nutup aurat. Ditutup dengan tujuan baik, bukan berarti kita mengabaikan luka tadi. Luka tadi tetap ada sehingga agar ini tidak menular ke yang lain, maka selesaikan, sembuhkan seperti itu. Oke. Semoga menjawab. Gimana kak? Clear? Terjawab dong. Oke. Rindu kalian dengan kata-kata clear saya kan. Oh ada mau bertanya? Boleh silakan. Iya.
Silakan. Izin Bu Viva bertanya, dulu itu kan saya itu pernah sempat hubungan saya itu nggak baik gitu sama ibu, sama mama gitu kan. Nah jadi tuh dulu itu sempat kayak sempat berantem cuman tuh gara-garanya tuh mama tuh pengen saya tuh kayak gini, cuman tuh saya kan nggak suka gitu apa yang mama mau, dan jadi tuh kayak egois gitu dua-duanya. Jadi tuh aku nih maunya kayak gini, tapi mama bilang kamu tuh baiknya kayak gini gitu. Jadi tuh saling gak mau ngalah gitu, dan akhirnya tuh kayak muncul tuh rasa sakit hati gitu gara-gara egois dan saling gak paham gitu. Nah gimana sih caranya supaya kita tuh saling paham gitu, saling ngerti, supaya pokoknya kayak nggak egois gitulah. Egois itu maksudnya gimana? Jadi tuh kita tuh kayak merasa pilihan kita tuh benar gitu. Aku nih maunya menurut aku tuh aku mau kayak gini tuh itu baik loh gitu. Sementara mama tuh bilang kamu tuh misalnya kayak contoh mau menjadi sesuatu untuk karir gitu misalnya kan, kamu jadi ini aja, belajar ini, dan aku sendiri tuh nggak mau gitu. Dan itu tuh tapi tuh mama kayak marah gitu, kayak maksa gitu, seolah-olah tuh kayak lebih tahu kalau ini tuh yang terbaik gitu. Sudah Tapi, pernah diomongkan kalau ternyata yang dilakukan itu menyakitkan hati kamu? nggak pernah saya omongkan sih. Kenapa? Karena di situ sih cuman timbul marah ya, karena gini, marah gitu, kok kan aku tuh nggak mau gitu kayak gitu, tapi tuh kok nggak mau ngerti, cuman nggak pernah bilang kayak ngomong gitu sih. Pertanyaan saya, kenapa nggak disampaikan? Mungkin Takut? Iya mungkin Gak takut enak? sih, nggak enak gitu. Takut menyakiti? Karena juga mau ngomong tuh udah nggak itu gitu. Nanti tuh itulah makanya kayak lebih nanti sebenarnya tuh kayak mau minta maaf, cuman tuh kayak gimana ya, serba salah gitu jadinya Bu. Kamu waktu kecil nggak dikasih kesempatan untuk menceritakan apa yang kamu rasakan dan pikirkan kah? Selama ini sih sampai sini jarang gitu kalau misalnya kayak cerita-cerita ke mama gitu segala macam. Di situ poinnya. Coba cerita apa yang kamu rasakan dan kamu pikirkan. Pakai namanya teknik iMessage. iMessage itu boleh cari nanti di Google ya. Jurnalnya juga banyak. Saya plus apa yang saya pikirkan dan rasakan. Misal, jadi ada dua, misalnya ada dua kalimat nih. Mama ini kenapa sih masa-masa aku kayak gini, mama nih, kita ubah kalimat kedua. Aku agak tertekan kalau mama menyuruh-nyuruh aku seperti itu. Aku merasa nggak nyaman kalau misalnya keinginanku ditentang-tentang. Aku ingin mama mendukung apa yang aku lakukan. Kira-kira clear yang mana? Kalimat yang kedua kan, orang tua paham. Ini saya kasih contoh, diri saya sendiri. Saya dipaksa nikah dong. Kapan nikah, ya kan? Sampai di titik saya ini sudah nggak, kalau dipendam-pendam akan jadi bumerang. Jadi triknya yang saya lakukan waktu itu adalah saya berzikir, ya Allah, doa Nabi Musa. Minta lancarkan omongan, kemudian lepaskan kekakuan dan lancarkan. Semoga apa yang dia dengar paham apa yang dia omongkan. Saya bilang gini ke ayah saya, ya, saya nggak pernah minta sama Allah untuk belum menikah di usia sekarang. Saya juga ingin menikah seperti teman-teman saya. Saya pun ada perasaan khawatir. Saya saya belum menikah. Tapi apa daya saya? Toh ternyata Allah belum menjodohkan orang tadi ke saya. Apa reaksi ayah saya? Diam. Karena beliau tidak terbiasa dengan perilaku seperti itu.
Apa yang saya lakukan? Saya juga diam. Karena yang penting adalah poinnya, saya sudah mengungkapkan apa yang saya rasakan dan saya pikirkan. Mau reaksinya kayak gimana saya nggak peduli. Gitu. Jadi kalau kamu menyampaikan terus reaksi ibumu tambah marah, ya sudahlah, itu reaksi dia. Yang penting kita mengontrol reaksi kita sendiri. Yang penting bukan bersifat egois, tidak. Tapi kamu sudah menyampaikan apa yang kamu rasakan dan pikirkan dengan menggunakan, ya boleh teman-teman cari ya, itu PR, teknik iMessage namanya. Itu salah satu cara untuk mengungkapkan kekesalan dengan cara yang slay lah, seperti itu. Artinya asertivitas juga sih, jadi kita tidak membuat orang tersebut terluka, tapi kan tujuan kita bukan melukai harga dirinya, tapi yang kita inginkan adalah ibu saya tahu apa yang sebenarnya saya inginkan. Ibu saya pengen kuliah di sini karena seperti ini. Saya ingin ibu mendapatkan ridho apa segala macam seperti itu. Ya walaupun kadang-kadang mungkin kita terplecok ya, enggak sengaja ngomong menyalahkan, tapi tetap namanya usaha terus-terusan seperti itu. Roda kan harus tetap dikayuh untuk berputar kan. Pisau juga harus diasah untuk tajam. Sama dengan hubungan itu harus dirawat. Dirawat hubungan apalagi dengan orang tua seperti itu. Jadi mudah-mudahan dimudahkan untuk mengungkapkan walaupun memang sulit sekali, saya tahu itu perasaannya. Jantung saya rasanya mau copot untuk mengungkapkan karena namanya orang tua selalu ingin yang terbaik bagi untuk anak-anaknya, apalagi mungkin mereka tidak mau mengulang apa yang dulu yang mereka rasakan. Tapi bisa yang harus dipahami ini empati ya. Mereka belum mempunyai kemampuan komunikasi seperti itu, atau mungkin dulunya mereka tidak diberikan kesempatan yang seperti kita dapatkan. Kayak teman tadi, siapa yang nanya ya, kita sekarang udah melek dengan teknologi terkait dengan psikologi, mungkin orang dulu tidak seperti itu. Nah dengan kesempatan dan ilmu tadi, maka kita munculkan yang namanya empati dan compassion gitu. Oh ternyata ibu saya seperti ini karena orang tuanya juga seperti itu gitu loh. Maka yang kita bisa kontrol ya diri kita sendiri gitu. Walaupun kadang-kadang juga lost doll ya nggak apa-apa, namanya juga udah, yang penting udah coba aja gitu ya. Semoga menjawab seperti itu. Oke, jadi ini Bu mungkin ada pertanyaan terakhir dari kawan-kawan yang di Zoom. Ibu gimana cara mendanggapi teman yang suka moodnya berubah-ubah, tiba-tiba mukanya judes, tiba-tiba ndak mau ngomong padahal ndak ada masalah dengan kita. Oke, terima kasih yang sudah memberikan pertanyaan. Ini sebenarnya lagi-lagi sama nih, reaksi itu kita yang kontrol. Jadi mau dia marah, mau nggak ngomong, kalau aku mau ngomong, ya udah, aku pun enggak. Silakan kabari aku kalau kau sudah mau ngomong, gitu. Udah selesai. Kenapa harus memperpanjang-panjang masalah kalau masalah itu bisa dikecilkan? Ya kan? Tolong dipotong. Ya kan? Masalah kita udah gede nih, kenapa harus ditambah-tambah lagi? Jadi kecilkan masalah tadi dengan tidak, kalau saya ini sebenarnya kalau kita ngikutkan mood, sebenarnya kita memberi makan ego dia. Nah gitu, jadi dengan tidak memberikan makan ego dia, misalnya dia nggak mau ngomong, kok masih nggak mau ngomong kan nih, sampai kapan? Bisa nggak 5 menit lagi kita ngomong? Kenapa dikasih waktu? Karena kalau terus-terusan kita biarkan, khawatir akan menjadi masalah baru. Maka lagi-lagi ini pernah saya kerjakan juga, masih belum mau ngomong. Nah, dah, kapan nih? Kapan bisa ngomong dengan aku? Ya nanti, katanya. Atau misalnya saya sendiri nih sama suami misal, sebentar aku lagi bete, boleh enggak nanti aja ngomongnya. Nanti aku datang kalau aku udah selesai. Kapan? Kata dia. Setengah jam lagi lah, bilang gitu. Jadi dalam waktu setengah jam itu kita harus bisa meregulasi emosi. Entah itu tarik nafas kayak apa segala macam gitu. Jadi memendekkan permasalahan ini aja lah. Jadi jangan nama-nama masalah dengan masalah kita yang banyak gitu loh. Tolong please seperti itu. Jadi kalau teman yang ngambek nggak mau ngomong, tanya apa yang membuat ngambek, kenapa, mau cerita kah atau belum mau cerita. Kalau belum mau cerita, it's okay, nggak apa-apa.
kapan kira-kira mau bercerita? Nanti tunggu aku siap. Besok lusa, kan dia jengkel balik tuh. Nanti ketawa kayak gitu-gitu. Jadi, ih kok ini udah aku nih kesal. Kesal ngapa? Ngomong lah. Aku bukan senayang yang tahu apa yang kau pikirkan dan rasakan, seperti itu. Jadi, kalau misalnya, enggak apa-apa. Kalau saya sih, kau jangan bilang enggak apa-apa, terus nanti enggak ada ngomong apa-apa nih ya. Saya ancam balik. Gitu. Jadi karena kalau misalnya kita ngikutkan mood dia, khawatirnya kita akan terikut dengan resonansi lagi, frekuensi dia, vibe dia yang negatif itu tadi. Maka kita yang harus mengubahnya menjadi positif gitu loh. Apa yang membuat kamu kesal? Ya lagi-lagi kalau teknik saya sih menanyakan apa yang dia pikirkan dan rasakan sehingga kita paham. Dan harapannya ketika kita udah paham kita bisa cari jalan keluar. Kok lagi bete kah apa segala macam. Pernah kok teman saya ngapa kok nih jemput mukaku betekuk katanya. Tunggu dulu saya bilang kan, saya tarik napas segala macam. Ya aku bete nih, ngapa katanya dia bilang. Dude aku 150.000 tuh keluar gara-gara benerkan printer. Oh benerkan printer, emang ngapa printernya gitu loh. Jadi kita pendekkan masalah itu tadi. Kalau memang misalnya jadi gini, pesan saya jangan mengikuti emosi negatif kalian karena khawatirnya itu akan mempengaruhi kehidupan kalian satu harian itu gitu. Jadi lagi-lagi kontrol ada di diri sendiri, mau diteruskan BT-nya atau tidak, seperti itu. Sama kayak luka, mau diapain luka ini, mau kita sembuhkan atau apa, seperti itu. Oke baik, terima kasih. Teman-teman, terima kasih yang udah yang bertanya via Zoom dan juga teman-teman 3 orang yang sudah bertanya. Semoga mewakili teman-teman lainnya yang mungkin belum berkesempatan untuk bertanya. Jadi mungkin melihat waktu sudah semakin larut malam. Ya kasihan mungkin jauh Ibu balik ke Dansen ya. Dansen cukup jauh ya teman-teman. Jadi mungkin langsung saja kepada Bu Viva untuk closing statement-nya. Oke. Yang harus dipahami adalah luka itu ada. Dan luka itu akan menyertai seumur hidup kita. Cuma bedanya bagaimana kita berdamai dengan luka, menyembuhkan dengan luka dan menyadari bahwa oh ya kita memang terluka. Nah, ketika kita menyadari, maka yang harus dilakukan adalah gimana saya mencari pertolongan. Entah dengan kita pergi ke ustadz, ustazah atau dengan psikolog atau mungkin ke acara semua pernah luka. Nah, biar ini ada satu lagi. Agar merasakan ini, we are in the same boat. Ini keluar lagi kata-kata andalan saya. Kita berada di satu perahu yang sama. Jadi kalau kita merasakan, oh ternyata nggak cuma aku sendiri yang terluka, ada teman-temanku yang lainnya. Perasaan yang sama itu tadi akan membawa kita sama-sama berproses dan bertumbuh seperti itu. Nah harapannya dengan kita berdamai dengan luka itu tadi, maka kita akan meringankan beban, meringankan kesal hati karena caranya dengan memaafkan. Karena kalau kita memaafkan maka artinya kita melepaskan diri dari ketidaknyamanan dan mudahnya agar kita tidak zolim dengan diri sendiri, seperti itu. Berarti intinya mulai dari diri sendiri dan memaafkan. Sangat pintar sekali teman-teman, Masya Allah. Oke, seperti yang saya janjikan tadi, kita ada door prize dari Kak Chelsea dan door prize-nya dari Cina. Sangat jauh terbang sampai ke Munzalan dan khusus untuk teman-teman yang bertanya tadi. Oke. Boleh langsung maju. Boleh Kak maju, Kak. Kakak jaket putih. Itu kan. Boleh Kak maju, Kak, langsung sama-sama jaga ya. Langsung aja 2. Atau satu-satu. Ya, bukan masuk langsung 2 orang kah? Boleh Kak? Dari Cina.
sangat spesial sekali bukan? Jadi saya itu tidak PHP, jadi benar kok dari Cina benar dari Cina, dan kayaknya pakalah saya tuh MC, kalau enggak kayaknya saya yang bertanya. Oke, kita sudah sampai di penghujung acara ya teman-teman. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya pergi ke sini untuk menuntut ilmu. Insya Allah setiap roda motor yang berputar, setiap rumput yang teman-teman lewati, setiap jalan yang teman-teman lewati akan berzikir gitu ya. Kayaknya pernah gak sih dengar itu? Rumput-rumput yang lewati itu berzikir untuk orang-orang pergi menuntut ilmu. Jadi insya Allah pahala. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang hadir via Zoom. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Mimpi indah, tapi jangan keluar dulu dari via Zoom, karena tentu saja seperti yang saya janjikan di awal akan ada kabar gembira untuk kita semua. Mastin Hadonda itu iklan. Jadi teman-teman tadi yang udah disinggung sama Bu Viva mengenai SPL, jadi kami di Ruang Kehidupan itu sedang ada series namanya Semua Pernah Luka. Nah jadi apa kabar gembiranya? Nah untuk teman-teman, spesial untuk teman-teman yang hadir pada malam hari ini dan teman-teman yang hadir via Zoom akan mendapatkan potongan harga yang awalnya harganya berapa? 300. Bayangkan 300 di akhir bulan itu cukup berat gitu kan. Tapi untuk teman-teman yang hadir malam hari ini, saya lihat dulu penurunan harganya jadi berapa. Nanti salah sebut gitu. Sorry, saya tidak melihat ke belakang. Jadi itu jadi 49, hitunglah berapa jauhnya, itu sangat jauh. Jadi untuk teman-teman silakan masukkan kodenya pada malam hari ini atau mungkin catat dulu di HP-nya SPL49 dan daftarnya di ruangkehidupan.id. Nah, aduh spesial sangat kan untuk teman-teman. Nah begitulah, mungkin udah difoto, silakan difoto, abang-abangnya difoto atau mau disebarkan ke temannya, keluarga, abang, kakek, terlalu jauh, kakak maksudnya, boleh disebarkan silakan, karena ini menyebarkan kebaikan insyaallah. Nah itu ya teman-teman kabar gembiranya. Dan juga untuk mengingatkan kawan-kawan yang mungkin belum masuk ke saluran WA Deep Talk, silakan masuk. Dan juga mungkin teman-teman yang belum tahu Instagram kami, yaitu Instagram ruangkehidupan.official dan juga pointofview.ofc. Oke. Jadi seperti biasa, siapa yang mau berfoto dengan saya? Enggak dong, sama ibu tentunya. Jadi kita akan ada foto bersama. Nah, oke. Mana nih Kang foto? Apa Bu? Oh iya, sorry, salah lagi saya. Sekarang kita ada nonton trailer dari Semua Pernah Luka. Udah nonton, mungkin udah nonton kalau yang udah follow Ruang Kehidupan, tapi mungkin ini belum, saya juga belum kan Kak Isil belum ya Kak ya. Jadi malam ini untuk teman-teman tampilkan, langsung saja kepada operator, silakan mainkan. Kadang kita terlalu sibuk mengejar mimpi hingga tak sadar ada yang perlahan menjauh. Masih sibuk, Ras? Oh, Mas, baru pulang. Tahi, matanya jangan terus-terusan ke layar. Saya bilang, dia bisa bantu kamu masuk jurusan manajemen bisnis. Jadi kamu gak usah lah cari kampus-kampus yang itu lagi. Kita pikir waktu selalu ada, tapi keluarga juga butuh kita. Kalau nggak bisa datang, mending gak usah janji. Apalagi yang kamu perbuat, Laras. Apa sih Bu? Aku cuma ingin Mas Surya ada waktu untuk kita. Semua ini untuk apa? Kalau kamu ada di posisi aku, dan kamu tahu kalau kamu gak punya pilihan dan gak bisa berbuat apa-apa. Astagfirullah, ada apa ini ribut-ribut? Dah. Sekolah, ayah yang pilih. Jurusan, ayah juga yang pilih. Aku gak punya pilihan dia. Ayah lakukan ini demi masa depan kamu. Masa depan yang mana ya? Kenapa kalau ngerasa jadi salah pilih mantu, nggak diproses dari awal gitu? Maka luka itu, atau ujian-ujian itu, Allah kasih supaya kita nanti punya hati yang hidup. Sampai akhirnya kita harus memilih, terus mengejar ambisi
atau kembali untuk saling memahami. Pastinya semakin tertarik untuk tidak membeli ya, kayaknya semakin tertarik untuk menontonnya. Jadi ini kawan-kawan seperti tadi yang udah dijelaskan kalau series ini akan rilis pada tanggal 1 Maret 2025. Jadi tinggal menghitung hari. Jadi silakan luangkan waktunya, manfaatkan waktu yang ada. Dan malam ini banget, jadi jangan sampai nanti Kak, kami kok masukkan vouchernya tidak bisa, ternyata udah lewat dari 3 hari, nanti kedaluarsa vouchernya. Jadi silakan langsung malam ini gunakan vouchernya. Oke, langsung saja kita foto bersama. Boleh Ibu, di mana nih? Megang fotonya nih. Di sini ya, di sini. Sikit lagi lah, buka lagi sedikit lah ya. Makasih. Kamera baju merah. Akai. Akai. Lagi menuju kayaknya udah beranjak, kami belum nutup loh Kak. Tak apa-apa Kak, tak apa-apa. Oke, sebelumnya mau mengingatkan kawan-kawan yang mungkin belum regis, boleh nanti ke depan karena nanti kayaknya masih ada lah kayaknya cemilan yang disiapkan sama panitia, jadi boleh nanti ke meja depan. Dan juga terima kasih banyak kepada teman-teman karena mungkin ini deep talk terakhir kita. Karena kita akan bertemu kembali setelah bulan Ramadan. Iya, mungkin kayaknya kita akan libur ya. Iya kan, Kak? Libur Kak? Bulan Ramadan. Nah, iya. Iya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, karena saya membuka dengan pantun, sepertinya saya akan menutup juga dengan pantun. Burung irian, burung cendrawasih. Buah lakum di atas batu. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, hati-hati di jalan, mimpi yang indah, jangan lupa saling memaafkan.